Hai Ibu Pintar, selamat berakhir pekan. Hari ini kita akan seru-seruan di Cimory Dairyland bersama Bunda Natali bareng Baby Azam, Kakak Grace, dan keponakan-keponakan Bunda Natali yang imut-imut. Seru banget pasti kan? Yuk langsung aja kita lihat di Ibu Pintar. Hop, 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 hop. Yeay, berani pintar. Kita main skybike. Siapa dulu? Aku dulu ya. Ini. Budi. Nah, os tangannya. Habis itu nanti kita goes gini. Ini namanya wahana Skybike The Windmills. Wahana ini seperti sepeda yang dikayuh tapi bukan di jalan, melainkan di atas rel. Uniknya berbentuk lingkaran, jadi kayak berada di dalam roda besar. Pemandangan di sini ini nih indah banget ya Ibu Pintar, seperti bunga warna-warni. Tapi kalau dilihat dengan jelas, ini adalah kincir angin origami yang jumlahnya mencapai ribuan. Halo Ibu Pintar, balik lagi bersama aku, Natali Hofer dan aku Grace Abigail. Kita sekarang lagi berada di Cimory Dairyland. Cimory Dairyland. Mau lihat keseruan kita? Ikutin terus ya. Fight on, you gotta stay strong. Now get up off the ground. Goes. Tapi jangan sendiri nggak sih? Coba diam. Listen to the sound Ya kan? of my voice. I know you got the heart of a giant. Now if you're feeling down, you're feeling like you're drowning, you're feeling like you're lost and all alone. There's something I know, you're gonna turn it around. Right here, right now. Nah, Ibu Pintar, di masa sekarang ini kita lagi membawa anak-anak dan bersama anak baby aku ini. Jadi kalau di masa sekarang ini, kalau di outdoor kita harus bawa jaket supaya nanti kalau misalkan udaranya lagi, cuacanya lagi nggak enak, apalagi musim-musim hujan ini, kita harus membawa jaket biar nggak sakit ya kan? Terus sama kalau untuk baby aku itu biasanya bawa perlengkapan baby kayak seperti susu, terus sama yang kayak untuk krim-krim dia sama obat-obatannya. Paling obat-obatannya kalau untuk baby ini kan pasti dia dominan ke pilek sama batuk, jadi kita harus bawa obat-obat itu semuanya gitu. Itu tadi persiapan yang dibawa Bunda Natali saat mengajak Baby Azam keluar. Sekarang kita ke permainan selanjutnya yuk. Let's go! Lempar, das! Tapi harus lebih kencang lagi. Permainan ini namanya Chick a Boom, Ibu Pintar. Cara mainnya seperti games Angry Bird. 2. Ih, nggak bisa. Coba mas. Pengen tahu aku gimana caranya bisa mendapatkan itu. Nah tuh, lihat. Oh, berarti harus jongkok dulu. Ayo Bunda Natali, pasti bisa. 1, 2. Kayaknya strong banget deh ini Natali. Ayo kita main ke permainan selanjutnya. Masuk. Masuk. Di sini ada Shoot the Move. Cara bermainnya gampang banget Ibu Pintar. Dengan cara kita melempar bola ke target sasaran objek yang kita mau sebanyak-banyaknya. Nah, ya. Tadi aku dapat yang sedikit lagi. Lagi. Oh ya Ibu Pintar, ternyata bermain lempar tangkap bola ini ada manfaatnya untuk anak. Melatih koordinasi antar mata, tangan, dan kaki pada anak. Menguatkan otot-otot tangan dan kaki, serta melatih konsentrasi dan otomatis konsentrasi anak akan bertambah. Nah,
salah. Lucu ya? Iya. Suka nggak kamu? Suka, aku sering lihat. Tapi kamu berani nggak kalau naik-naik kuda kayak gitu-gitu, berani nggak? Belum pernah coba. Belum pernah coba? Ya ampun, nanti coba. Tapi berani kan, kalau pegang juga berani kan? Ada burung. Main jelek-jelek. Ada burung. Main jelek-jelek. Ngapain kamu? Aku Nggak, sebenarnya tadi kamu ngefans. tadi megang-megang itu ponakan saya kenapa? Aku sebenarnya ngefans, Mbak. Bukan siapa? Sama Graciela. Tapi kenapa nyolek-nyolek? Nggak boleh kamu nyolek-nyolek. Oh iya, maafin ya, Mbak ya. Ada apa Mbak ya? Tadi megang-megang ponakan Nggak aku. boleh mas pegang-pegang anaknya orang walaupun mas itu ngefans. Ternyata dia ngefans banget sama kakak Grace. Aduh bapak, jangan seperti itu ya. Jadi bikin panik Bunda Natali nih. Devi bukan sih ya? Iya. Kan aku mungkin mikirnya udah aneh-aneh. Iya. Ternyata ngefans. Kalau ngefans tapi nggak boleh Aku megang-megang. minta foto tadi, Mbak. Oh gitu, kalau minta foto harusnya ngomong dulu sama Iya, aku. iya. Aku boleh foto ya? Boleh. Just another lazy Sunday. Feels like Oke, terima kasih ya, Mbak ya. Iya, next jangan bikin takut ya. Maaf, Mbak. Nah Ibu Pintar, nah sekarang udah ada Mrs. Devi nih di sini. Iya mbak. Nah Ibu Pintar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Intan, psikolog. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih ceritanya yang lagi viral itu. Tetap di Ibu Pintar. Halo Ibu Pintar. Nah, di samping aku ada wanita-wanita hebat ini. Aku perkenalkan dulu, di sebelah sini ada Ibu Intan. Nah, dia sebagai psikolog dan juga membahas tentang kasus yang dialami Mrs. Devi tentang anaknya yang menjadi korban pelecehan. Ibu udah tahu ya? Udah karena kan viral ya. Jadi aku tuh baca terus akhirnya ketemu di sini. Iya, aku sempat juga lihat video-videonya yang viral itu. Nah, aku mau tahu dong gimana ceritanya dan kejadiannya pada saat itu. Oke, cerita singkatnya itu sebenarnya waktu itu aku lagi pergi ke sebuah mall sama suami dan anak aku. Waktu itu kami mau menonton sebuah acara live show anak. Lagi ngobrol waktu itu sama anak saya, mendadak nih ada seorang lelaki bertubuh besar, gempal, gendut gitu, menaruh tangannya di atas perut anak aku. Dia datang dari arah belakang, terus tangannya begini, set, set gitu ke anak aku. Waktu itu saya langsung berpikir, jangan-jangan ini temen gitu. Jadi saya lihat dulu, no, he is not my friend gitu. Langsung saya bilang ke dia, kamu siapa? Ngapain kamu colek-colek anak saya? Gitu. Dia tersenyum. Dan senyum pertama yang waktu dia kasih ke saya, waktu dia pertama kali pegang perut anak saya itu senyum puas dan nakal. Tuh, akhirnya waktu sambil mengejar, saya pegang HP, saya mencoba untuk record. Dan recording itulah yang sekarang menjadi viral di mana-mana. Nah, menurut tanggapan Mbak Intan kayak gimana kalau melihat berita yang lagi viral seperti ini? Nah, kan ada kasus ini kita jadi belajar ya orang tua ya, Iya, semuanya gitu kan. Yang pertama, pelecehan seksual itu apa sih? Pelecehan seksual itu belum tentu hanya sentuhan, lirikan. Ya, lirikan itu berbeda ya. Lirikan, menggunakan kata-kata verbal itu bisa dikatakan pelecehan ketika kemana nih arahnya, kan beda ya, gitu kan. Menggoda gitu. Kemudian ada juga yang sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu tidak selalu alat vitalnya anak kita atau organ vitalnya anak-anak kita. Ada sentuhan yang boleh, ada sentuhan yang nggak boleh. Nah, orang tua harus ajarin. Dan sebatas mana kalau orang yang awam kan biasanya lucu ya salim, itu normal ya. Tapi ketika dia kata lucu ya, kemudian dia maaf ya kayak lucu ya gitu, memegang-megang ini udah sinyal yang kita sebagai orang tua berhak mengatakan Jangan, tidak boleh. Iya. Dan aku rasa sih Mbak, menurut kejadian yang aku alami sekarang, sebenarnya untuk pengajaran itu tidak hanya pada anak sekarang ternyata. Orang dewasa di sekitar kita pun perlu untuk diajarkan tentang hal ini gitu, supaya tidak meremehkan tentang sentuhan, pencolekan, pencubitan, atau bahkan raba-raba, ngegerayangin itu supaya tidak meremehkan. Karena ternyata waktu kasus ini naik, ada loh sekian persen masyarakat yang menganggap itu cuman hanya disentuh, Aku juga pernah. hanya dicolek, hanya dipegang. Tidak sedikit yang bilang saya lebay waktu
stand up for my kids waktu dia disentuh oleh orang asing tanpa izin saya. Begitu. Karena memang pelecehan seksual itu ada levelnya kan, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Betul. Tapi walaupun Namanya levelnya pelecehan itu ringan, pelecehan. tetap aja itu pelecehan. Karena kalau diabaikan nanti dia bisa meningkat ke hal yang sedang atau ke yang berat gitu. Dan ini efeknya trauma kepada anak kan. Kita harus tahu makanya kenapa kita orang tua tuh mengajarkan kepada anak. Misalnya nak, kalau misalnya ada yang mau kenalan boleh salamannya seperti ini, atau kalaupun boleh ajarkan genggaman. Bahkan kita mencontohkan, contoh misalnya harus ajarkan ini masih boleh nak gitu. Tapi kalau misalnya dia gini boleh nggak bun? Boleh. Yang nggak boleh gimana? Misalnya kalau udah Raba-raba. gini nah, jadi gini-gini nih. karena gini, pelaku pelecehan seksual itu sebenarnya dia punya mentalnya tuh pengecut. Maka kenapa dia cari korbannya kalau nggak anak-anak wanita? Bener. Oh, Ya kan? betul. Karena wanita dan anak-anak itu Kebanyakan lemah, nggak tanda kutip. bisa Benar. ini ya, Iya nggak kan? bisa membela Betul. dirinya gitu. Jadi ketika ada anak yang berani berkata, awas ya kamu saya bilangin mama saya, dia lari. Takut. Karena dia Iya. takut. Dan biasanya ini jadi radar juga ya, kalau misalnya kita di playground ya, ini orang tua nih jangan cuma naruh anaknya terus kita ngobrol. Anak nggak kelihatan mata ya. Iya. Karena biasanya pelaku pelecehan seksual anak, apalagi pedofil gitu ya, Iya. mereka tuh berkeliarannya di playground. Dan mereka tuh jalan, mereka tuh melihat anak mana yang rapuh. Jadi bukan anak yang confident. Kalau Iya, anak iya. confident dia nggak berani deketin karena tahu nih anak melawan. Iya. Tapi iya. anak yang cuma diem, main takut, meraba, itu Jadi targetnya bahan dia. iya, targetnya dia. Sendirian, nah mulai kan, Ah. dia bawa permen, dia bawa Betul, apa. betul. Nah jadi orang tua tuh harus aware ketika di playground, kita boleh loh bisa gini lihat. Terus lihat nih ada laki-laki atau perempuan, ini nggak ada anaknya nih, dia sendirian nih. Kan kalau misalnya kita jagain anak, anaknya pasti ada dong layu-layu. Iya. Kok dia nggak ngapa, tapi kok dia keliling ya. Itu udah boleh jadi alarm pertama kita. Betul, Kita ngomong, tapi kita nggak boleh menuduh ya, tapi kita berwaspada boleh Waspada. ya. Kok perasaan gue nggak enak ya sama ini. Iya, Bayang gini, kita liatin, karena bisa jadi dia sedang mengintai mencari korban. Walaupun anak kita bukan korbannya, tapi sebenarnya kan dengan kita waspada, dia pergi. Betul. Perubahan apa yang dirasakan pada anak yang pernah mengalami itu gimana sih tuh? Perubahannya tuh kayak gimana? Contohnya kayak Kalau anak lu gimana? Oh, kalau anak aku, kebetulan anak aku ini termasuk anak berkebutuhan khusus ya. Dia autis, jadi belum bisa diajak untuk berbicara, gitu. Hanya kami sempat membawanya ke psikolog. Malik itu suka banget ngegambar, anak aku suka banget ngegambar. Psikolog cuma mengatakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan anak saya adalah untuk melihat gambarnya dia lalu dikasih tanggal, gitu. Karena dari situ kita bisa lihat ada nggak perubahan dari gambar-gambar dari anak saya, Oke. gitu, seperti itu. Jadi Karena dari gambar tuh kelihatan. iya, apa yang dia warnanya. rasakan? Betul, kalau misalnya dia cemas, dia ketakutan, biasanya arsirannya banyak. Nah itu biasanya akan terlihat sih. iya. Saya sih berharapnya tidak ada efek jangka panjang ya, bahkan tidak ada efek jangka pendeknya. Saya berharapnya begitu karena waktu itu saya benar-benar langsung melakukan apa yang harus saya lakukan. Anak saya pun langsung saya singkirkan dari saya waktu saya mengkonfrontasi orang ini seperti itu. Semoga aja nggak ada trauma dari anak saya. Nah kalau untuk Mbak Intan, gimana pesan-pesannya untuk pemirsa yang lagi nonton kita ini, pesan-pesannya untuk menjaga anak-anak ataupun menjaga orang-orang di sekitar kita tuh kayak gimana? Ya. Jadi kalau buat ibu-ibu pintar yang ada di rumah nih ya, yang pertama adalah jangan karena adanya kasus ini kita jadi takut memberikan ruang anak untuk berkreasi atau mengeksplor ya, karena anak juga butuh ruang dan tempat untuk dia bisa beraktivitas. Namun yang pertama kita harus waspada. Ya. Kemudian yang kedua, jangan pernah lepaskan pandangan kita atau kita jangan lengah ketika kita sedang menjaga anak kita, terutama anak-anak yang masih di bawah usia nih ya, yang masih anak-anak sekali gitu ya. Kemudian ajarkan anak sentuhan mana yang boleh dan sentuhan mana yang nggak boleh. Nah ini harus nih wajib gitu kan. Kemudian area mana yang boleh dan area mana yang tidak boleh. Kemudian terakhir ajarkan anak berteriak di saat dia merasa tidak nyaman atau bertemu dengan orang-orang yang dianggap sinyalnya adalah sinyal bahaya. Nah itu adalah penyelamatan tanda kutip ya. Penyelamatan pertama kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Oke, buat para netizen nih ya, yang misalnya selama ini kan aku suka baca nih di komen kamu nih ada aja yang bilang kamu tuh lebay atau berlebih responnya padahal anaknya cuma dicolek-colek aja. Yang pertama adalah coba deh berempati dengan apa yang orang lain rasakan. Karena belum tentu ya kalau kamu di posisinya Mrs. Devi ini akan kuat dan bisa struggling seperti beliau. Yang kedua adalah
saya setuju dengan perkataan Mrs. Devi yang bilang bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya dengan kata hanya atau cuma. Walaupun sebuah corekan itu memang harus kita tegakkan keadilan. Kenapa? Karena kalau si pelaku berkeliaran, ini nanti khawatir akan banyak korban-korban lainnya. Dan yang lebih dipikirkan adalah anak kita. Karena anak kita bisa menjadi korban berkepanjangan dan ini PR-nya akan lebih panjang lagi. Terima kasih, Sama-sama. Terima kasih, Mrs. Devi. Sama-sama Mbak Natalie. Oke, kita akan seru-seruan lagi abis ini di Cimory Dairyland. Tetap di Ibu Pintar. Nah tuh, nanti dia begitu tuh ngempengnya. Tuh, lihat tuh. Masih bersama Bunda Natali dan Kakak Grace di Ibu Pintar. Sekarang mereka mau kasih minum susu ke sapi. Sapi minum susu? Iya, bener loh, sapi juga minum susu. Jadi nggak hanya anak-anak ya yang minum susu. Seru banget deh lihat keberanian anak-anak. Oke, jadi Ibu Pintar, walaupun dia menghasilkan susu, tapi minumnya susu juga. Jadi minum susunya ini susu formula ya? Susu formula guys. Nah, Ibu Pintar tahu nggak manfaat minum susu? Nah, susu ini memiliki banyak nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan tulang, gigi, kuku, rambut, tulang pada anak-anak juga. Namun demikian juga pada orang dewasa sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya resiko osteoporosis. Kamu tahu nggak osteoporosis? Osteoporosis itu kayak tulang-tulang kita tapi yang udah lemah gitu. Jadi perbanyaklah minum susu. Dan selain itu, efeknya itu untuk mengurangi efek PMS. Jadi PMS itu untuk orang dewasa, untuk bagi para wanita. Jadi bagi Anda para wanita yang sering mengalami keluhan ketika siklus menstruasi akan datang, cobalah untuk membiasakan konsumsi makanan berkalsium tinggi. Nah, selain itu juga susu itu adalah kaya akan kalsium dan protein dan memperlancarkan saluran pencernaan. Jadi bagus banget guys. Waiting for the bus, I can see you in your car on your way to town, looking so fit. But when you turn around and you see me close up, you have a little laugh, take a swig from your coffee cup. Nah, sebelum pamit ada tips nih untuk Ibu Pintar di rumah. Jika ingin mengajak jalan anak-anak agar aman, yaitu pilih area bermain yang aman. Ketika Ibu Pintar ajak anak ke tempat ramai, pastikan mereka bisa bermain dengan aman. Kenakan pakaian anak yang mencolok, sehingga memudahkan orang tua untuk mengawasi anak atau menemukannya kalau tiba-tiba si kecil hilang. Bekali anak dengan identitas. Ibu Pintar bisa mengajarkannya secara perlahan menghafal nama orang tua, alamat rumah, dan nomor telepon mama atau papa. Oke, terima kasih untuk Ibu Pintar. Kita udah seru-seruan di Cimory Dairyland bersama Graciela dan aku dan ponakan-ponakan online aku. Sampai ketemu lagi, dadah. Ayo Mas, jalan Mas. Jangan lupa untuk nonton terus Ibu Pintar ya, setiap hari Sabtu jam 10.30 pagi hanya di Trans TV. Karena ibu yang pintar pasti nonton Ibu Pintar. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.